Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan umum tentang pengadaan barang jasa. Terdapat 6 peraturan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Gadjah Mada. 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada. Dan 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6 Tahun 2017 tentang pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada periode tahun 2017 sampai dengan 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 64 ayat 3 mengatur tentang otonomi pengelolaan perguruan tinggi, di mana penetapan peraturan pengadaan barang jasa sangat erat kaitannya dengan ketentuan tentang otonomi pengelolaan bidang non-akademik yang berhubungan dengan penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Pasal 10 Ayat 4 mengatur ketentuan serupa dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana yang merupakan bagian dari otonomi Universitas Gadjah Mada dalam pengelolaan bidang non-akademik. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada Pasal 25 huruf B Nomor 5 mengatur bahwa penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan sarana prasarana terdiri atas pemilikan sarana prasarana, penggunaan sarana prasarana, pemanfaatan sarana prasarana, dan pemeliharaan sarana prasarana. Pada Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 35 huruf A Nomor 3 mengatur bahwa Universitas Gadjah Mada membentuk unit pengadaan dan logistik sebagai salah satu unsur penunjang organisasi. Keberadaan unit logistik berfungsi untuk mengelola, menyelenggarakan, dan memfasilitasi pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada, serta mengembangkan kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik sesuai perkembangan dan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa. Dalam menjalankan fungsinya, unit logistik dilengkapi dengan staf-staf fungsional, yaitu pejabat pembuat perjanjian atau PPP dan tim pemilihan penyedia atau TPP. Lalu apa itu staf fungsional unit logistik? Staf fungsional unit logistik adalah staf yang bekerja di unit logistik. Sebagai PPP atau TPP, staf fungsional unit logistik memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diampunya, yaitu sebagai PPP atau TPP, untuk melaksanakan pengadaan barang jasa secara tender atau seleksi yang bernilai besar atau memiliki risiko tinggi. Dalam keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada, unsur penunjang seperti halnya unsur pelaksana akademik,
unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, unsur kegiatan usaha, dan unsur kegiatan sosial berkedudukan di bawah rektor. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6 Tahun 2017 tentang pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada periode tahun 2017-2022 pada diktum ketiga menyebutkan bahwa Rektor Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan kewenangannya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2014 dan perubahannya tentang organisasi dan tata kelola Universitas Gadjah Mada yang mana salah satunya adalah menetapkan peraturan rektor. Pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada bertujuan untuk menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendorong pengadaan berkelanjutan. Terdapat 8 prinsip pengadaan barang jasa yang harus dijalankan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan berkualitas. Efisien berarti bahwa dengan dana yang tersedia dapat menghasilkan pengadaan yang optimal. Sedangkan efektif, yaitu pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan. Sementara transparan adalah bahwa informasi pengadaan barang jasa dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya terbuka, bahwa pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan. Bersaing, di mana pelaksanaan pengadaan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dengan tidak ada intervensi. Adil, tidak diskriminatif, yaitu pengadaan yang memberikan perlakuan yang sama kepada para penyedia. Akuntabel, yaitu pengadaan dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan terakhir, berkualitas, yaitu bahwa pelaksanaan pengadaan memberikan mutu yang baik. Jenis pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dibedakan menjadi 4 kategori. Kategori pertama adalah pengadaan barang. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh unit kerja. Kategori kedua adalah pengadaan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Untuk kategori ketiga adalah pengadaan jasa konsultansi. Jasa konsultansi merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Dan kategori keempat adalah pengadaan jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi. Terdapat 8 metode dalam melakukan pemilihan penyedia barang jasa, yaitu penunjukan langsung, repeat order, e-purchasing, e-assignment, pengadaan langsung, tender, seleksi, serta sayembara atau kontes. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia untuk pengadaan khusus dan pengadaan tertentu. Sementara repeat order adalah metode pemilihan penyedia untuk pengadaan barang dan atau jasa lainnya yang keluaran produknya berupa barang. Sedangkan e-purchasing adalah pemilihan penyedia dengan mekanisme pembelian barang jasa melalui sistem e-katalog. Sedikit berbeda dengan e-purchasing, metode e-assignment adalah pemilihan penyedia dengan mekanisme penugasan penyedia melalui sistem e-katalog. Metode kelima yaitu pengadaan langsung. Pengadaan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang jasa langsung kepada penyedia tanpa melalui proses tender atau seleksi.
Sementara tender adalah metode pemilihan melalui mekanisme persaingan terbuka untuk mendapatkan penyedia barang, penyedia pekerjaan konstruksi, atau penyedia jasa lainnya. Serupa dengan tender, seleksi adalah metode pemilihan melalui mekanisme persaingan terbuka untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi. Dan terakhir, sayembara atau kontes adalah metode pemilihan pada pekerjaan konsultansi untuk mendapatkan penyedia berdasarkan gagasan orisinal, kreativitas, dan inovasi tertentu. Metode pemilihan penyedia barang jasa dengan mendasarkan pada 4 jenis kategori pengadaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Metode penunjukan langsung. Metode ini dapat digunakan untuk semua jenis kategori pengadaan, baik pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa lainnya, ataupun jasa konsultansi yang termasuk dalam daftar jenis pengadaan tertentu atau pengadaan khusus melalui proses negosiasi teknis dan negosiasi harga. Sedangkan metode repeat order dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang keluaran produknya berupa barang melalui mekanisme negosiasi harga berdasarkan nilai perjanjian sebelumnya yang dilakukan melalui proses tender. Selanjutnya, metode e-purchasing. Metode ini hanya digunakan pada pengadaan barang yang tercantum dalam daftar e-katalog dengan maksimal nilai pekerjaan Rp200 juta. Sedangkan metode e-assignment digunakan untuk pengadaan jasa konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi dengan mekanisme penugasan kepada penyedia yang terdapat dalam daftar e-katalog. Untuk jasa konstruksi, nilai pengadaan yang dapat dilakukan melalui mekanisme e-assignment adalah sebesar Rp1 miliar. Sedangkan untuk jasa lainnya, jasa perseorangan, dan jasa konsultansi maksimal adalah sebesar Rp500 juta. Selanjutnya, metode pengadaan langsung. Metode ini digunakan untuk jenis pengadaan barang, jasa konstruksi, atau jasa lainnya dengan nilai maksimal Rp200 juta dan jasa konsultansi dengan nilai maksimal Rp100 juta melalui mekanisme negosiasi. Sementara itu, metode tender digunakan untuk pengadaan barang, jasa konstruksi, atau jasa lainnya yang nilai pekerjaannya lebih dari Rp200 juta. Sedangkan metode seleksi hanya digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pekerjaan lebih dari Rp100 juta. Dan terakhir, metode sayembara atau kontes. Metode ini hanya digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang ditetapkan oleh rektor. Universitas Gadjah Mada memperluas peran serta usaha kecil dan usaha mikro atau UMKM dalam pengadaan barang jasa dengan mencantumkan barang jasa produksi UMKM dalam katalog elektronik. Selain itu, pemaketan pengadaan barang jasa dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk UMKM tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. Khusus paket pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp2.500 juta dicadangkan peruntukannya bagi UMKM kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMKM. Penyedia UMKM juga diberikan keleluasaan untuk dapat melaksanakan bekerja sama dalam bentuk subkontrak sesuai dengan kemampuan bidangnya dengan penyedia non-UMKM yang sedang melaksanakan pekerjaan di Universitas Gadjah Mada. Dalam rangka mendukung program kemandirian bangsa, pemenuhan pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang jasa dan nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan atau BMP paling rendah 40%. Perhitungan TKDN dan BMP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam rencana paket pengadaan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dan dokumen pemilihan. Dalam hal barang belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi, pengadaan barang dari luar negeri dapat dilakukan. Dalam pemilihan penyedia pengadaan barang jasa, Universitas Gadjah Mada memperhatikan ketentuan preferensi harga untuk produk-produk dalam negeri berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Preferensi harga diberlakukan dengan ketentuan untuk pengadaan barang jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1 miliar
diberikan terhadap barang jasa yang dimiliki TKDN paling rendah 25%. Untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh Badan Usaha Nasional, paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing, diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dan penetapan pemenang dalam proses pemilihan penyedia berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau HEA. Pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Keberlanjutan pada aspek ekonomi berarti bahwa pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dilakukan dengan memperhatikan total biaya produksi sepanjang usia barang jasa tersebut. Terkait aspek sosial pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dilakukan dengan memperhatikan pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas atau usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Sedangkan pada aspek lingkungan hidup, pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dilakukan dengan memperhatikan pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan kekuatan peraturan perundang-undangan. Demikian ketentuan umum tentang pengadaan barang jasa yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan-ketentuan lain terkait pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dapat diperoleh pada materi-materi paparan yang berbeda. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan tentang pelaku pengadaan barang jasa. Terdapat 5 pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di Universitas Gadjah Mada, yaitu Rektor, Pimpinan Unit Kerja, Pejabat Pembuat Perjanjian atau PPP, Petugas Pengadaan atau PP, atau secara kelompok disebut Tim Pemilihan Penyedia atau TPP, serta Tim Pendamping Ahli Kegiatan atau TPAK, dan staf pendukung pengadaan atau dapat juga disebut SPP. Rektor Universitas Gadjah Mada selaku pimpinan tertinggi universitas berwenang untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pelaku usaha, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menetapkan pengadaan swakelola, menetapkan tim juri atau tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui seleksi, sayembara atau kontes, menjawab sanggah banding, dan menetapkan daftar hitam. Pelaku pengadaan selanjutnya adalah Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan unit pelaksana pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, serta unsur penunjang di lingkungan Universitas Gadjah Mada seperti dekan, wakil dekan, sekretaris rektor, direktur atau kepala kantor pusat. Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, pimpinan unit kerja berwenang untuk mempersiapkan anggaran pengadaan, mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan penyedia, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan mengusulkan rencana pengadaan tahunan yang berisi informasi nama paket, jadwal pelaksanaan atau kebutuhan, dan nilai pengadaan sebelum tahun berjalan. Selanjutnya, Pejabat Pembuat Perjanjian atau PPP
adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Universitas Gadjah Mada. PPP dapat diampu oleh rektor, pimpinan unit kerja, pejabat struktural setara eselon 3 atau 4, atau staf fungsional unit logistik. Mekanisme penugasan pejabat eselon 4 sebagai PPP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor Nomor 1672 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, PPP bertugas untuk menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, menetapkan rancangan perjanjian, menetapkan HPS, menetapkan surat penunjukan penyedia, mengendalikan perjanjian, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli pelaksanaan kegiatan, membuat dan menandatangani berita acara serah terima, melaporkan hasil pengadaan barang jasa kepada pimpinan unit kerja, serta jika diperlukan dapat mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Pelaku pengadaan selanjutnya adalah petugas pengadaan atau PP. Petugas pengadaan merupakan pelaksana administrasi yang bertugas melaksanakan pemilihan melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, e-purchasing, dan atau e-assignment. Petugas pengadaan melekat pada fungsi pejabat struktural setara eselon 4. Dalam hal unit kerja tidak memiliki pejabat setara eselon 4, pimpinan unit kerja dapat mengajukan nama staf ke unit logistik untuk ditugaskan sebagai pejabat pengadaan dengan syarat 1. Tenaga kependidikan berstatus PNS atau pegawai tetap universitas. 2. Tidak merangkap sebagai pejabat pemroses keuangan atau bendahara. 3. Memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Dan 4. Bersedia menandatangani fakta integritas. Petugas pengadaan bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya bernilai Rp200 juta, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya bernilai Rp100 juta, dan melakukan verifikasi kualifikasi penyedia e-katalog sebelum ditetapkan sebagai penyedia. Pelaku pengadaan selanjutnya adalah Tim Pemilihan Penyedia atau TPP. TPP adalah tim yang bertugas mengelola pemilihan penyedia barang jasa. TPP diisi oleh staf fungsional unit logistik dan dapat ditambah petugas pengadaan dari unit terkait. Anggota TPP berjumlah gasal dengan minimal berjumlah 3 orang dan dapat ditambah berdasarkan kebutuhan dan tingkat kompleksitas pekerjaan. TPP bertugas melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia, menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia melalui metode pemilihan tender atau seleksi untuk paket pengadaan barang jasa, dan mengusulkan penyediaan barang jasa untuk metode penunjukan langsung. Pelaku pengadaan selanjutnya adalah Tim Pendamping Ahli Kegiatan atau TPAK. Tim Pendamping Ahli Kegiatan merupakan tim ahli pendamping pejabat pembuat perjanjian dan atau Tim Pemilihan Penyedia atau TPP yang membantu mengawal proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Anggota TPAK dapat diusulkan oleh unit kerja terkait untuk selanjutnya ditugaskan oleh pimpinan unit logistik untuk mengawal pelaksanaan pengadaan pada unit tersebut. TPAK bertugas untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, memberikan rekomendasi teknis kepada pejabat pembuat perjanjian dan atau tim pemilihan penyedia, membantu dalam proses pemberian penjelasan, serta melakukan penilaian teknis pada pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender atau seleksi jika diperlukan. Pelaku pengadaan yang terakhir adalah Staf Pendukung Pengadaan atau SPP.
Staf pendukung pengadaan merupakan staf yang membantu petugas pengadaan dan/atau tim pemilihan penyedia dalam mengawal proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Bagaimana dengan tugas staf pendukung pengadaan? Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, SPP bertugas untuk membantu PPP dan/atau TPP dalam melakukan kajian terhadap dokumen teknis paket pengadaan, membantu PPP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, membuat dan menandatangani berita acara, kemajuan prestasi pekerjaan dalam hal tidak ada konsultan pengawas pada pekerjaan konstruksi, serta membantu sebagai tim teknis dalam proses pemberian penjelasan dan membantu proses administrasi perjanjian. Selain pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada juga dapat dilaksanakan secara swakelola. Swakelola adalah suatu pengadaan barang jasa yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi menggunakan semaksimal mungkin sumber daya internal Universitas Gadjah Mada. Penyelenggaraan pengadaan barang jasa secara swakelola dilakukan oleh tim pelaksana swakelola yang dapat beranggotakan tenaga ahli internal Universitas Gadjah Mada, ditambah dengan tenaga ahli dan/atau tenaga teknis dari luar Universitas Gadjah Mada. Terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pengadaan barang jasa akan dilaksanakan secara swakelola, yaitu 1. Terdapat tenaga ahli. Tenaga ahli Universitas Gadjah Mada yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pekerjaan. 2. Tenaga ahli. Tenaga ahli tersebut ditugaskan oleh rektor melalui surat ketetapan sebagai pelaksana swakelola. Dan 3. Dalam hal diperlukan penambahan tenaga ahli dari luar, proporsi jumlah tenaga ahli internal Universitas Gadjah Mada harus berjumlah 50% atau lebih dari total jumlah tenaga ahli pelaksana swakelola. Demikian ketentuan terkait pelaku pengadaan barang jasa yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan-ketentuan lain terkait pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dapat diperoleh pada materi-materi paparan yang berbeda. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Perencanaan pengadaan barang jasa terdiri atas pemaketan pengadaan barang jasa, perencanaan pengadaan, serta penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK. Dalam pemaketan pengadaan, setiap pemaketan harus berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang jasa, ketersediaan barang jasa, kemampuan pelaku usaha, dan/atau ketersediaan anggaran belanja. Terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan dalam perencanaan pemaketan pengadaan, yaitu menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan, serta memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Selanjutnya terkait perencanaan pengadaan. Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, serta cara jadwal dan anggaran pengadaan barang jasa.
Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, setiap unit kerja harus menyusun dokumen perencanaan pengadaan barang jasa atau DPP. Pada pengadaan barang, dokumen perencanaan pengadaan paling tidak memuat spesifikasi teknis, bill of quantity, dan target waktu penyelesaian pekerjaan. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi, dokumen perencanaan pengadaan paling tidak memuat ruang lingkup pekerjaan, detail engineering design atau DED, bill of quantity atau BOQ, rencana kerja dan syarat atau RKS, spesifikasi teknis, dan target waktu penyelesaian pekerjaan. Sementara untuk pengadaan jasa konsultasi, dokumen perencanaan pengadaan paling tidak memuat ruang lingkup pekerjaan dan target waktu penyelesaian pekerjaan. Dan untuk pengadaan jasa lainnya, dokumen perencanaan pengadaan paling tidak memuat ruang lingkup pekerjaan, profil penyedia, spesifikasi teknis, dan target waktu penyelesaian pekerjaan. Perencanaan pengadaan melalui penyedia diumumkan dalam sistem aplikasi yang memuat informasi tentang nama dan alamat unit kerja, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, serta anggaran yang disiapkan untuk perikatan perjanjian pekerjaan dengan penyedia. Bagian ketiga dari perencanaan pengadaan barang jasa adalah penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK. KAK disusun oleh PPP yang terdiri atas spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri atau HPS, rancangan perjanjian, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. Spesifikasi teknis disusun dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, penggunaan produk yang bersertifikat SNI, dan penggunaan produk industri hijau secara maksimal. Dalam spesifikasi teknis, penyebutan merek dapat dimungkinkan terhadap komponen barang jasa, suku cadang, bagian atau komponen dari satu sistem yang sudah ada, barang atau jasa dalam sistem e-katalog, atau barang yang diadakan melalui proses tender dengan paling sedikit mencantumkan 2 merek. Sementara itu, sehubungan dengan harga perkiraan sendiri atau HPS, berlaku ketentuan bahwa HPS ditetapkan oleh PPP kecuali untuk pengadaan dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 10 juta. Pengadaan melalui e-purchasing, e-assignment, tender pekerjaan terintegrasi, dan penunjukan langsung. Total HPS telah memperhitungkan keuntungan, biaya tidak langsung atau overhead cost yang wajar, ditambah pajak pertambahan nilai atau PPN. Total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Dan terakhir, bahwa HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian UGM. Penyusunan HPS dilakukan secara rinci untuk dijadikan dasar dalam menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan. Menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang jasa. Mengklarifikasi penyedia yang memiliki nilai penawaran kurang dari 80% dari nilai total HPS, serta untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penyedia dengan nilai penawaran kurang dari 80% total HPS. Dokumen selanjutnya yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan kerangka acuan kerja adalah rancangan perjanjian. Rancangan perjanjian memuat antara lain, namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman barang atau pelaksanaan pekerjaan, harga atau nilai perjanjian, ketentuan terkait pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, dan penyelesaian perselisihan, serta ketentuan tentang larangan pemberian komisi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam pengadaan barang jasa. Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pengadaan, setiap PPP yang bermaksud melakukan perubahan isi perjanjian harus berkomunikasi dengan unit logistik. Terakhir, dokumen yang merupakan bagian dari kelengkapan kerangka acuan kerja atau KAK adalah dokumen lainnya. Dokumen ini adalah dokumen seperti gambar,
rencana kerja dan syarat atau RKS, dokumen daftar volume item pekerjaan, dan lain sebagainya. Demikian ketentuan terkait perencanaan pengadaan barang jasa yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan-ketentuan lain terkait pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dapat diperoleh pada materi-materi paparan yang berbeda. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan terkait metode pemilihan penyedia barang jasa. Metode pemilihan penyedia barang jasa dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah pemilihan penyedia untuk paket pengadaan kategori barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Dan kedua adalah pemilihan penyedia untuk kategori paket pengadaan jasa konsultansi. Metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, repeat order, e-purchasing, e-assignment, pengadaan langsung, atau tender. Sementara untuk kategori penyedia jasa konsultansi, metode pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, e-assignment, pengadaan langsung, seleksi, atau sayembara kontes. Metode penunjukan langsung hanya dilakukan untuk pengadaan khusus dan pengadaan tertentu, baik untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, atau jasa konsultansi. Penunjukan langsung dengan pengadaan khusus dibagi dalam dua kelompok. Pertama adalah pengadaan khusus untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Dan kedua adalah pengadaan khusus untuk pengadaan jasa konsultansi. Berikut adalah daftar pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang termasuk jenis pengadaan khusus. 1. Pengamanan pimpinan UGM atau barang jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM dan atau acara kenegaraan. 3. Makanan atau asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak. 4. Material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. 5. Hewan coba atau hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia atau obat pada manusia. 6. Bahan pertanaman berupa biji, bibit, atau vegetatif. 7. Barang antik atau kuno, bangunan cagar budaya, lukisan, kadaver, dan atau bagiannya. 8. Daftar barang yang sudah ditetapkan dalam formularium Rumah Sakit UGM yang tidak dapat dilakukan dengan metode e-purchasing atau tender. 9. Pekerja seni. 10. Sewa gedung atau kantor. Sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya, dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan. 11. Barang atau jasa lainnya yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerjasama, yang di dalam perjanjiannya telah menunjuk penyedia. 12. Penanganan keadaan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya
dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera atau tidak dapat ditunda. 13. Barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM dan atau anak perusahaan badan usaha milik UGM. 14. Pembelian barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai retail dengan tarif yang dapat diakses masyarakat, atau 15. Pembelian barang langsung dari luar negeri. Sementara itu, pengadaan khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dapat dilakukan terhadap dua jenis pengadaan. Pertama, jasa profesi tertentu yang standar remunerasi, imbalan jasa atau honorarium, serta layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etiknya telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, yang mana antara lain adalah: pertama, jasa arbiter, jasa pengacara atau penasihat hukum, jasa tenaga kesehatan, jasa pejabat pembuat akte tanah atau notaris, jasa auditor, jasa penerjemah atau interpreter, atau jasa penilai. Dan kedua, jasa konsultasi atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM dan atau anak perusahaan badan usaha milik UGM. Sama halnya dengan pengadaan khusus, pengadaan tertentu juga dibedakan dalam dua kelompok pengadaan. Pertama, pengadaan tertentu untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Dan kedua adalah pengadaan tertentu untuk pengadaan jasa konsultansi. Berikut adalah daftar pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang termasuk jenis pengadaan tertentu. 1. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya. 2. Pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerjasama yang di dalam perjanjiannya telah menunjuk penyedia. 3. Pekerjaan lanjutan akibat putus perjanjian. 4. Barang jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem e-katalog pemerintah atau e-katalog UGM. 5. Sewa penginapan, hotel, ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Serta 6. Barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang A. Hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. B. Spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten. C. Yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. D. Yang berhubungan dengan bahan berbahaya. Dan E. Yang dananya dibiayai dari kegiatan penelitian. Sementara itu, pengadaan tertentu untuk pengadaan jasa konsultansi dapat dilakukan untuk pengadaan 1. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu. 2. Jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta. 3. Lanjutan pekerjaan konsultan perencana untuk pengawasan berkala yang perjanjian sebelumnya dibukukan, atau 4. Pekerjaan perencana konstruksi yang nilainya lebih besar dari 100 juta rupiah, kebutuhannya tidak dapat ditunda, tidak dapat dilakukan melalui e-assignment, dan tidak cukup waktu untuk melakukan seleksi. Metode pengadaan selanjutnya adalah repeat order. Metode ini digunakan untuk kategori pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bagi suatu pengadaan untuk dapat dilakukan melalui metode repeat order, yaitu 1. Telah dilakukan perjanjian pengadaan sebelumnya melalui proses tender atau pemilihan langsung. 2. Spesifikasi barang atau jasa lainnya tidak berubah dari perjanjian pengadaan sebelumnya. 3. Harga barang atau jasa lainnya ditetapkan melalui negosiasi dengan nilai paling tinggi sama dengan perjanjian pengadaan sebelumnya
atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar. 4. Berlaku untuk tahun jamak yang mana dapat diperlakukan untuk pengadaan di tahun yang berbeda. 5. Dikecualikan untuk barang elektronik. Metode repeat order dapat dilakukan atau berlaku sampai dengan 12 bulan. Sejak penandatanganan perjanjian hasil tender. Dan terakhir, 6. Pengadaan melalui repeat order dilakukan dengan metode penunjukan langsung yang diproses melalui sistem pengadaan langsung elektronik. Selanjutnya pengadaan barang e-purchasing dan e-assignment untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pengadaan melalui metode ini, yaitu 1. Jenis barang persediaan atau jasa yang sifatnya dibutuhkan secara berulang. 2. Barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya sudah tercantum dalam sistem e-katalog. 3. Pengadaan jasa lainnya terbatas untuk pengadaan tenaga perseorangan. 4. Nilai pekerjaan konstruksi paling banyak Rp200 juta. 5. Nilai pengadaan barang atau jasa lainnya paling banyak Rp200 juta. 6. Nilai harga barang paling tinggi sama dengan harga pasar barang tersebut oleh penyedia terkait. 7. Nilai perikatan barang atau pekerjaan konstruksi berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyedia. 8. Nilai pesanan yang berdasarkan total harga terendah paket pengadaan dari penyedia yang terdaftar dalam sistem e-katalog. 9. Pembayaran berdasarkan volume paket pengadaan yang disediakan. 10. Nilai penugasan tenaga perseorangan berdasarkan ketentuan standar biaya yang berlaku di UGM. Dan terakhir, 11. Bahwa PPP menerbitkan perjanjian untuk setiap paket pengadaan yang diperlukan. Selanjutnya pengadaan melalui e-assignment untuk pengadaan jasa konsultansi. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pengadaan melalui metode ini, yaitu 1. Dilakukan untuk pengadaan jasa konsultan perencana konstruksi, pengawas konstruksi, dan atau perencana interior. 2. Penyedia jasa konsultasi sudah terdaftar dalam daftar rekanan mampu atau DRM. 3. Nilai pengadaan paling banyak Rp500 juta. 4. Nilai pekerjaan dihitung berdasarkan standar biaya umum atau SBU jasa konsultansi terhadap nilai perjanjian hasil tender pekerjaan konstruksi. 5. Dalam hal tender pekerjaan konstruksi, tidak dilakukan lebih dari 90 hari sejak serah terima pekerjaan hasil jasa konsultansi perencanaan. Nilai pekerjaan dihitung berdasarkan SBU jasa konsultansi terhadap nilai engineering estimate. Dan 6. Metode pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan atau turnkey. Selanjutnya metode pengadaan langsung. Metode ini dapat digunakan untuk seluruh kategori pengadaan barang jasa dengan ketentuan bahwa 1. Barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya bernilai paling banyak Rp200 juta. 2. Penugasan tenaga perseorangan harus mendapat persetujuan dari unit kerja yang membidangi sumber daya manusia. Dan 3. Untuk pengadaan jasa konsultasi bernilai paling banyak Rp100 juta. Metode tender atau seleksi. Metode ini dapat digunakan untuk seluruh kategori pengadaan barang jasa. Tender dilaksanakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya, dengan total harga perkiraan sendiri atau HPS di atas Rp200 juta yang tidak dapat dilakukan melalui metode e-purchasing atau e-assignment. Sedangkan seleksi dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100 juta yang tidak dapat dilakukan melalui metode e-assignment. Metode pengadaan terakhir yang diatur dalam Peraturan Pengadaan Barang Jasa Universitas Gadjah Mada adalah sayembara atau kontes. Metode ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyedia yang memiliki gagasan original, kreativitas, dan inovasi tertentu dengan besaran nilai hadiah yang ditetapkan oleh rektor.
Demikian ketentuan terkait metode pemilihan penyedia barang jasa yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan-ketentuan lain terkait pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dapat diperoleh pada materi-materi paparan yang berbeda. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan terkait perjanjian, kontrak, dan jaminan pengadaan. Dalam pengadaan barang jasa, terdapat beberapa bentuk perjanjian sesuai dengan jenis dan metode pengadaan yang dilakukan. 1. Perjanjian untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung, repeat order, penunjukan langsung, e-purchasing, dan e-assignment dengan nilai di atas 50 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah. 2. Perjanjian untuk pengadaan jasa konsultansi yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-assignment dengan nilai di atas 10 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. 3. Perjanjian untuk pengadaan barang jasa melalui tender atau seleksi. Dan 4. Perjanjian pengadaan jasa konsultansi melalui seleksi untuk periode waktu tertentu guna menjamin layanan yang lebih efektif dan efisien, yang sifat pekerjaannya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat perjanjian ditandatangani. Sementara itu, untuk menentukan besaran nilai akhir perjanjian, terdapat 3 jenis perikatan kontrak yang dapat dilakukan, yaitu kontrak lamsam, kontrak harga satuan, atau kontrak waktu penugasan. Kontrak lamsam adalah pengadaan barang jasa yang memiliki ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, berorientasi pada keluaran hasil dan menempatkan seluruh resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Sementara itu, kontrak harga satuan adalah pengadaan barang jasa dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan bahwa volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat perjanjian ditandatangani. Pada kontrak harga satuan, besar pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, sementara nilai akhir perjanjian ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Pada kontrak waktu penugasan, perikatan jenis ini menempatkan perhitungan nilai perjanjian untuk pekerjaan jasa konsultansi atau jasa lainnya untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaannya belum dapat didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum dapat dipastikan. Untuk memastikan penyedia bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, dalam perikatan perjanjian diatur ketentuan terkait jaminan pengadaan. Jaminan pengadaan disampaikan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum dengan sifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, serta harus dapat dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan dari rektor, pimpinan unit kerja, pejabat pembuat perjanjian, atau pihak yang diberi kuasa. Jaminan pengadaan untuk pengadaan barang
pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri dari 1. Jaminan pelaksanaan, 2. Jaminan pemeliharaan, dan 3. Jaminan barang. Berikut beberapa ketentuan terkait jaminan pelaksanaan. 1. Berlaku untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan nilai di atas 200 juta rupiah. 2. Berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya, atau berlaku sampai dengan serah terima pertama barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, ditambah 14 hari kalender dan masa toleransi keterlambatan. 3. Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atau SPPBJ dan sebelum pelaksanaan penandatanganan perjanjian. 4. Jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang masa berlakunya apabila penyelesaian pekerjaan melampaui masa berlaku jaminan pelaksanaan serta terakhir. Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah serah terima barang atau jasa lainnya, disertai penyampaian dokumen sertifikasi garansi untuk pekerjaan konstruksi. Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan pelaksanaan tidak diberlakukan untuk pengadaan jasa lainnya yang aset penyedianya sudah dikuasai oleh pengguna, pengadaan jasa konsultansi, pengadaan penunjukan langsung untuk pengadaan tertentu dalam kondisi darurat, dan pengadaan melalui e-purchasing atau e-assignment dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Besaran nilai jaminan pelaksanaan secara umum diperhitungkan sebesar 5% dari nilai perjanjian untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS, atau 5% dari nilai perjanjian untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai HPS. Sedangkan besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi diperhitungkan sebesar 5% dari nilai perjanjian untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari nilai pagu anggaran atau 5% dari nilai perjanjian untuk nilai penawaran di bawah 80% dari nilai pagu anggaran. Jenis jaminan yang berikutnya adalah jaminan pemeliharaan. Jaminan ini diberlakukan dalam hal 1. Pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang mensyaratkan adanya masa pemeliharaan di mana penyedia menerima pengambilan uang retensi setelah pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan. 2. Jaminan pemeliharaan dikembalikan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah serah terima akhir pekerjaan pada masa pemeliharaan. 3. Nilai jaminan pemeliharaan adalah sebesar 5% dari nilai perjanjian atau adendum perjanjian. Dan 4. Jaminan pemeliharaan wajib diperpanjang masa berlakunya dalam hal pelaksanaan pemeliharaan melampaui masa berlaku jaminan pemeliharaan. Jenis jaminan yang terakhir adalah jaminan barang. Terdapat beberapa ketentuan sehubungan pemberlakuan jaminan ini, yaitu 1. Jaminan barang diberlakukan untuk pengadaan barang yang mensyaratkan adanya masa pemeliharaan di mana penyedia menerima pengembalian uang retensi setelah pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan. 2. Jaminan barang tidak menggantikan ketentuan terkait sertifikat garansi yang merupakan bukti jaminan kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Dan 3. Sertifikat garansi harus diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen. Sertifikat garansi merupakan perlindungan terhadap barang sesuai dengan Original Equipment Manufacturer yang berlaku sejak tanggal barang diterima oleh pejabat pembuat perjanjian dari penyedia sesuai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, terlepas dari jarak dan waktu yang ditempuh untuk pengiriman. Selain itu, dalam sertifikat garansi berlaku pula ketentuan bahwa 1.
pejabat pembuat perjanjian menerima penyerahan barang setelah penyedia menyerahkan sertifikat garansi dan jaminan barang berupa bank garansi sebesar 3% dari nilai perjanjian yang berlaku selama 1 tahun. 2. Sertifikat garansi merupakan salah satu dokumen dalam daftar rincian pengiriman barang. Dan 3. Sertifikat garansi harus sudah diterima oleh PPP sebelum pelaksanaan serah terima barang. Dalam hal pengadaan barang impor, perjanjian harus mencantumkan persyaratan, kelengkapan dokumen barang yang terdiri atas supporting letter atau letter of intent atau letter of agreement dari pabrikan atau prinsipal di negara asal barang tersebut dibuat, surat keterangan asal atau certificate of origin, dan sertifikat produksi. Ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam perjanjian pengadaan barang jasa adalah ketentuan terkait penyesuaian harga. Penyesuaian harga dapat dilakukan dengan ketentuan 1. Diberlakukan untuk perikatan pekerjaan yang menggunakan anggaran tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan atau perubahan dokumen pemilihan dan 2 penghitungan penyesuaian harga dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian. Lebih lanjut, persyaratan dan tata cara perhitungan penyesuaian harga dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa 1. Penyesuaian harga diberlakukan pada pengadaan barang atau jasa yang menggunakan anggaran tahun jamak dengan masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 18 bulan. 2. Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan. 3. Penyesuaian harga pada kontrak harga satuan dapat berlaku bagi seluruh kegiatan atau mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung, dan item pekerjaan dengan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. 4. Penyesuaian harga diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam perjanjian. 5. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dihitung menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. Dan 6. Penyesuaian harga pada pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum perjanjian dapat diberikan mulai bulan ke-13 sejak adendum perjanjian tersebut ditandatangani. Demikian ketentuan terkait perjanjian, kontrak, dan jaminan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan-ketentuan lain terkait pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dapat diperoleh pada materi-materi paparan yang berbeda. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan terkait alur pelaksanaan pengadaan barang jasa. Berikut ini adalah alur pelaksanaan pengadaan barang jasa berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan atau DPP dari unit kerja, pejabat pembuat perjanjian, atau PPP, penyusun kerangka acuan kerja, atau KAK paket pekerjaan, meliputi rancangan kontrak, spesifikasi, HPS,
dan persyaratan tenaga untuk diserahkan kepada tim pemilihan penyedia atau TPP. TPP selanjutnya menyusun dokumen pemilihan yang terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen teknis sebagai dasar untuk evaluasi penawaran calon penyedia. Dokumen pemilihan selanjutnya diumumkan ataupun disampaikan kepada penyedia barang jasa untuk dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyampaikan dokumen penawaran. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pengadaan barang jasa. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah rencana paket pengadaan atau RPP diumumkan. Untuk barang jasa yang perjanjiannya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran. Terdapat 2 tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, yaitu 1. Pemilihan penyedia, 2. Pelaksanaan perjanjian. Ada beberapa metode dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, antara lain 1. Penunjukan langsung, 2. Pengadaan langsung, 3. Tender seleksi, 4. Swakelola, 5. Pemilihan langsung, 6. Repeat order, 7. E-katalog, 8. Pengadaan dengan dana pinjaman luar negeri, 9. Pengadaan pengecualian. Selanjutnya tahapan pelaksanaan melalui penunjukan langsung, yaitu dilakukan dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Dalam metode penunjukan langsung dibagi menjadi 2 kategori pengadaan, yaitu pengadaan khusus dan pengadaan tertentu. Pengadaan khusus berupa barang, konstruksi, jasa lainnya, konsultasi. Pengadaan tertentu berupa barang, konstruksi, jasa lainnya, konsultasi. Selanjutnya tahapan pelaksanaan melalui penunjukan langsung. Pertama, apabila menggunakan pengadaan khusus yang meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, maka ketentuan sesuai pasal 58, yaitu 1. Barang jasa yang bersifat rahasia. 2. Penyelenggaraan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM dan atau acara kenegaraan. 3. Makanan atau asupan hewan ternak yang bersifat organik. 4. Material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam. 5. Hewan coba atau hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan atau obat pada manusia. 6. Bahan pertanaman berupa biji, bibit, atau vegetatif. 7. Barang antik atau kuno, bangunan cagar budaya, lukisan, kadaver, dan atau bagiannya. 8. Daftar barang yang sudah ditetapkan dalam formularium Rumah Sakit UGM. 9. Pekerja seni. 10. Sewa gedung atau kantor, sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya. 11. Pekerjaan yang dananya bersumber dari dana kerjasama mengikat, di mana di dalam perjanjian, pihak pemberi dana sudah menunjuk penyedia. 12. Penanganan keadaan darurat. 13. Barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM dan atau anak perusahaan badan usaha milik UGM. Ketentuan pada huruf A, huruf B, huruf G, huruf I, huruf K, huruf L, huruf M ditetapkan oleh rektor. Ketentuan pada huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf H, dan huruf J, nilai pengadaan paling tinggi sama dengan harga tahun sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar atau ditetapkan oleh rektor. Selanjutnya, pimpinan unit kerja mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan penyedia. Selanjutnya, ketentuan penanganan darurat dalam pengadaan khusus. 1. Pengadaan untuk penanganan keadaan darurat dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan menunjuk, mengadakan, dan menetapkan perjanjian dengan penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang sejenis. 2. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan sivitas akademika
dan tenaga kependidikan UGM yang berada di dalam negeri dan atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera, yang meliputi A. Bencana alam, B. Bencana non-alam, dan atau bencana sosial, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, C. Kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, D. Perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri dan atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban sivitas akademika UGM di luar negeri, dan atau E. Pemberian bantuan kemanusiaan akibat kejadian bencana. 3. Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. 4. Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen. Dalam hal penyerahan pekerjaan permanen, masih dalam kurun waktu keadaan darurat. 5. Penanganan keadaan darurat hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen. Penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. 6. Pernyataan keadaan darurat ditetapkan oleh rektor. Kedua, apabila menggunakan pengadaan khusus pada pengadaan jasa konsultansi, maka ketentuan sesuai pasal 58 sebagai berikut. Jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum atau advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi gugatan dan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Jasa konsultansi atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM dan atau anak perusahaan badan usaha milik UGM. Pelaksanaan penunjukan langsung dengan pengadaan khusus dilakukan dengan sebagai berikut. Ditetapkan oleh rektor, pimpinan unit kerja mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan penyedia. Ketiga, apabila menggunakan pengadaan tertentu untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, maka ketentuan sesuai pasal 58 ayat 5 sebagai berikut. 1. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya, atau unforeseen condition. 2. Hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. 3. Spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah. 4. Setelah tender ulang mengalami kegagalan. 5. Bahan berbahaya bagi keselamatan manusia dan memerlukan keahlian dan izin khusus dalam mendistribusikan dan atau menanganinya. 6. Pekerjaan lanjutan akibat putus perjanjian. 7. Barang jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Atau 8. Sewa penginapan atau hotel atau ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Adapun ketentuan lainnya adalah penyedia diusulkan oleh petugas pengadaan atau TPP. PPP mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan penyedia. Huruf A, huruf D, huruf E ditetapkan oleh rektor. Keempat, apabila menggunakan pengadaan tertentu yang meliputi pengadaan jasa konsultansi, maka ketentuannya sebagai berikut. 1. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu. 2. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta. 3. Lanjutan pekerjaan konsultan perencana untuk pengawasan berkala yang perjanjian sebelumnya dibekukan. Atau 4. Pekerjaan perencanaan konstruksi yang nilainya lebih besar dari 100 juta rupiah. Kebutuhannya tidak dapat ditunda, tidak dapat dilakukan melalui e-assignment, dan tidak cukup waktu untuk melakukan seleksi. Adapun ketentuan lainnya adalah penyedia diusulkan oleh petugas pengadaan atau TPP. PPP mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan penyedia, huruf A, huruf D, huruf E ditetapkan oleh rektor.
Kelima, pelaksanaan pengadaan langsung. Metode ini dapat digunakan dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 58 sebagai berikut. 1. Pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang menggunakan bukti transaksi fisik. 2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha, atau 3. Permintaan penawaran pekerjaan konsultansi dengan nilai kontrak lamsam tidak melebihi nilai proporsi yang ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di UGM. 4. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang atau e-reserve auction. Keenam, pelaksanaan pemilihan melalui tender atau seleksi. Dalam pasal 59 dijelaskan bahwa pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan seperti 1. Pengumuman dan atau undangan. 2. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan. 3. Pemberian penjelasan. 4. Mengunggah dokumen penawaran. 5. Evaluasi dokumen penawaran. 6. Pembuktian kualifikasi. 7. Penetapan dan pengumuman pemenang. 8. Sanggah. 9. Sanggah banding. Apabila dalam proses pelaksanaan terdapat sanggahan, maka prosedur yang dilakukan adalah 1. Peserta pemilihan yang memasukkan penawaran menganggap telah terjadi penyimpangan prosedur. Peserta dapat menyampaikan sanggahan atau penetapan pemenang melalui sistem aplikasi kepada TPP paling lambat 3 hari kerja setelah pengumuman pemenang dengan disertai bukti penyimpangan. 2. Penyimpangan prosedur terdiri atas penyimpangan terhadap ketentuan dokumen pengadaan, indikasi persaingan tidak sehat, penyalahgunaan wewenang. 3. TPP wajib memberikan jawaban melalui sistem aplikasi paling lama 3 hari kerja. 4. Apabila diterima maka tender atau seleksi dinyatakan gagal. Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari TPP dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada rektor paling lama 3 hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan dengan tembusan kepada pimpinan unit logistik, pimpinan satuan pengawas internal, dan TPP, serta menyerahkan jaminan sanggah banding. Rektor wajib memberikan jawaban sanggah banding secara tertulis paling lama 14 hari kerja setelah menerima sanggahan banding. Selanjutnya adalah jaminan sanggah banding. Menurut pasal 59, jaminan sanggah banding besarnya 1% dari total HPS. Sedangkan untuk pekerjaan, konstruksi terintegrasi, besarnya 1% dari nilai pagu anggaran. Lalu apa saja yang menyebabkan tender menjadi gagal? Dalam pasal 60 dijelaskan bahwa ada 9 hal yang membuat tender gagal. Di antaranya, 1. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. 2. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. 3. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. 4. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan rektor ini. 5. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 6. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. 7. Seluruh penawaran harga tender barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya di atas HPS. 8. Tidak tercapainya kesepakatan harga pada seleksi. Dan atau 9. Adanya KKN yang melibatkan TPP atau PPP. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Tender gagal yang diakibatkan oleh terjadinya KKN yang melibatkan TPP atau PPP dinyatakan oleh rektor dalam hal penawaran ditolak atau tender atau seleksi dinyatakan gagal. Peserta tender tidak berhak menuntut ganti rugi. Selanjutnya, nilai akhir perjanjian tidak melebihi 110% dari harga yang tercantum dalam perjanjian untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya atau 110%. Dan perubahan pada nilai perjanjian berdasarkan waktu penugasan untuk pekerjaan jasa konsultansi
didasarkan pada total waktu penugasan realisasi. Pelaksanaan swakelola. Swakelola dilakukan untuk pekerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di UGM, memenuhi kebutuhan barang jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya UGM. Memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi yang sulit dijangkau, atau memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Hasil keluaran produk berupa master plan, pradesain, DED, dan hasil pekerjaan lainnya meliputi penetapan sasaran pekerjaan, pelaksanaan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Penetapan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh rektor. Biaya pengadaan barang jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola. Pembiayaan tenaga ahli UGM ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku di UGM. Sedangkan tenaga ahli dari luar UGM berdasarkan standar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga, atau asosiasi profesi untuk selanjutnya ditetapkan oleh rektor. Penyerahan hasil swakelola kepada pimpinan unit kerja pengampu dengan BAST. Adapun ketentuan metode pelaksanaan pemilihan langsung sebagai berikut ditetapkan oleh rektor. Jenis pengadaan barang jasa melalui pemilihan langsung. Jasa konsultan Human Resource Development, jasa konsultan untuk perencanaan konstruksi tidak sederhana, jasa perencanaan dan atau pelaksanaan interior, pengadaan dokumen kelulusan atau belangko ijazah atau sertifikat, transkrip akademik, belangko surat keterangan pendamping ijazah, dan map ijazah, pengadaan jaket alma mater atau pengadaan kaos dan atribut kuliah kerja nyata. Pelaksanaan repeat order digunakan untuk pengadaan barang dan atau jasa lainnya yang keluaran produknya berupa barang dengan ketentuan A. Telah dilakukan perjanjian pengadaan sebelumnya melalui proses tender. B. Spesifikasi barang jasa lainnya tidak berubah dari perjanjian pengadaan sebelumnya. C. Harga barang jasa lainnya ditetapkan melalui negosiasi dengan nilai paling tinggi sama dengan perjanjian pengadaan sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar. D. Berlaku untuk tahun jamak. E. Dikecualikan untuk barang elektronik hanya berlaku 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian hasil tender, dan F. Pemilihan penyedia repeat order dilakukan dengan metode penunjukan langsung yang diproses melalui sistem pengadaan langsung elektronik. Pengadaan e-katalog digunakan untuk 1. E-purchasing konsumsi, 2. E-purchasing barang atau non-konsumsi, 3. E-assignment konsultansi, 4. E-assignment jasa perseorangan, 5. E-assignment konstruksi. Implementasi teknis pelaksanaan dilakukan melalui sistem aplikasi. Pengadaan dengan dana pinjaman luar negeri, adapun ketentuannya sebagai berikut. 1. Berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan rektor ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. 2. Proses pengadaan barang jasa dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri atau advance procurement. Pada pasal 70, dijelaskan ketentuan pengadaan pengecualian dalam pelaksanaan pengadaan sebagai berikut. Dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja, pengadaan barang jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam peraturan rektor ini dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam hal ketentuan dalam peraturan rektor tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan barang jasa menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang jasa di negara setempat, dengan ketentuan garansi barang berlaku di Indonesia. Pada pasal 61, dalam pelaksanaan perjanjian sebagai berikut. PPP dapat mengadakan perjanjian dengan penyedia apabila anggaran telah disahkan atau diterbitkannya surat rektor yang menjamin ketersediaan anggaran. Perjanjian ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani perjanjian.
Tahapan selanjutnya adalah pembayaran. Dalam pasal 62, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran, retensi, denda, dan atau pengembalian uang muka jika ada. 2. Retensi digunakan sebagai jaminan barang, jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 3. Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran sesuai realisasi pekerjaan harus dilengkapi dengan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab pembayaran dari subkontraktor kepada PPP. 4. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan termin, pembayaran secara sekaligus setelah menyelesaikan pekerjaan. 5. Untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang sesuai dengan perjanjian. 6. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan yang sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang jasa diterima untuk material, peralatan, dan atau barang yang sudah berada di lokasi pekerjaan. 7. Pembayaran sebelum ada prestasi dilakukan setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. 8. Pembayaran progres pekerjaan dapat dikurangi senilai potensi risiko kelebihan bayar akibat harga satuan timpang. Pada pasal 63 disebutkan, perubahan perjanjian dilakukan apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan dalam perjanjian, meliputi A. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam perjanjian. B. Menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan. C. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau D. Mengubah jadwal pelaksanaan. Selanjutnya, nilai akhir perjanjian tidak melebihi 110% dari harga yang tercantum dalam perjanjian untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya atau 110%. Dan perubahan pada nilai perjanjian berdasarkan waktu penugasan untuk pekerjaan jasa konsultansi didasarkan pada total waktu penugasan realisasi. Pada pasal 64, apabila terjadi keadaan kahar, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Penghentian perjanjian dan dapat dilakukan perubahan perjanjian berupa perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran. Pasal 64 dan 65 menjelaskan terkait dengan penghentian perjanjian sebagai berikut. 1. Penghentian perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar. 2. PPP dapat menghentikan perjanjian apabila memandang bahwa pekerjaan tidak untuk diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang diperlukan. Ketentuan terkait hak dan kewajiban penyedia ditetapkan oleh rektor. Pada pasal 67 dijelaskan bahwa 1. Apabila penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan perjanjian berakhir, namun PPP menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPP dapat memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 2. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Pasal 68 tentang pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pemutusan perjanjian oleh PPP. 2. Pemutusan perjanjian oleh penyedia. Pemutusan perjanjian dilakukan oleh PPP dengan ketentuan 1. Berdasarkan penelitian PPP yang dituangkan dalam berita acara, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan hingga masa toleransi keterlambatan. 2. Kebutuhan barang atau jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya perjanjian. 3. Penyedia lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 4.
penyedia sudah mendapatkan 3 kali surat peringatan akibat kelalaian dan atau kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk. 5. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. 6. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan barang jasa, dan atau 7. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Ketentuan selanjutnya adalah 1. Jaminan pelaksanaan dicairkan. 2. Sisa uang muka dikembalikan oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan. 3. Penyedia membayar denda dan atau 4. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam. TPP dapat melakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. Selanjutnya pasal 68 tentang ketentuan pemutusan perjanjian dilakukan oleh penyedia sebagai berikut. 1. Setelah mendapatkan persetujuan PPP, pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan. Dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam perjanjian. 2. Penyedia tidak menerima pembayaran pekerjaan dalam kurun waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Jenis pelaksanaan perjanjian yang terakhir adalah serah terima pekerjaan. Ketentuan dalam pasal 69 disebutkan, hasil pekerjaan telah selesai sesuai dengan perjanjian, penyedia mengajukan permintaan serah terima barang jasa secara tertulis kepada PPP. PPP melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang jasa yang diserahkan. PPP dan penyedia menandatangani berita acara serah terima atau BAST apabila barang jasa dinyatakan telah sesuai perjanjian. Demikian ketentuan terkait alur pelaksanaan pengadaan barang jasa yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan-ketentuan lain terkait pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dapat diperoleh pada materi-materi paparan yang berbeda. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan terkait pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Pengawasan pengadaan barang jasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Universitas Gadjah Mada. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan, audit, kajian ulang, pemantauan, evaluasi, dan atau penyelenggaraan whistleblowing system. Satuan Pengawas Internal Universitas Gadjah Mada dapat melaksanakan pengawasan di seluruh tahapan proses pelaksanaan barang jasa, meliputi tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pemilihan penyedia, tahap pelaksanaan perjanjian, dan atau tahap serah terima pekerjaan. Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang jasa meliputi hal-hal terkait pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, keefisienan terhadap penggunaan sumber daya,
kepatuhan terhadap peraturan, kecukupan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang jasa, dan keandalan laporan administrasi pelaksanaan barang jasa. Hasil pelaksanaan pengawasan selanjutnya dipergunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Dalam hal terjadi pelanggaran proses pengadaan barang jasa, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Satuan Pengawas Internal Universitas Gadjah Mada atau aparat penegak hukum dengan menyertakan bukti yang faktual, kredibel, dan otentik. Dalam hal pengaduan masyarakat disampaikan kepada aparat penegak hukum meneruskan aduan kepada Satuan Pengawas Internal Universitas Gadjah Mada untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan, Satuan Pengawas Internal mengambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk selanjutnya menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada Rektor. Dalam hal diyakini terdapat adanya indikasi penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa yang merugikan keuangan Universitas Gadjah Mada, Rektor dapat menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan kejadian tersebut kepada instansi yang berwenang. Sanksi dikenakan kepada penyedia dalam hal terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari ketentuan pelaksanaan pengadaan. Perbuatan atau tindakan dalam masa pelaksanaan pemilihan yang dapat dikenakan sanksi adalah 1. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. 2. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. 3. Melakukan tindakan KKN. 4. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh petugas pengadaan atau tim pemilihan penyedia. Atau 5. Mengundurkan diri dan atau tidak melakukan penandatanganan perjanjian setelah menerima surat penunjukan penyedia atau SPPBJ. Sementara itu, perbuatan atau tindakan penyedia yang dapat dikenakan sanksi dalam masa pelaksanaan pekerjaan adalah 1. Tidak melaksanakan perjanjian, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. 2. Memiliki kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk. 3. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. 4. Melakukan kesalahan yang menyebabkan kegagalan bangunan. 5. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit yang dilakukan. 6. Menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan perjanjian. 7. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Atau 8. Penyedia konsultan pengawas dan atau konsultan perencana pekerjaan konstruksi yang lalai dalam melaksanakan pengawasan atau perencanaan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Selain sanksi terhadap perbuatan atau tindakan pada masa pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan, sanksi-sanksi juga dikenakan atas penyimpangan perbuatan atau tindakan penyedia yang mengikuti proses pengadaan melalui sistem e-purchasing atau e-assignment. Perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi dalam pengadaan melalui sistem e-purchasing atau e-assignment adalah 1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. 2. Tidak memenuhi komitmen sesuai aturan sistem e-katalog. 3. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam perjanjian. Atau 4. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa
pada masa pemilihan penyedia, yaitu sanksi berupa sanksi daftar hitam selama 2 tahun dikenakan atas tindakan atau perbuatan penyedia apabila menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, dan atau terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia. Sementara itu, sanksi daftar hitam selama 1 tahun dikenakan atas tindakan atau perbuatan penyedia apabila mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh petugas pengadaan atau tim pemilihan penyedia, dan atau setelah menerima surat penunjukan penyedia atau SPP/BJ, pemenang pemilihan mengundurkan diri dan atau tidak menandatangani perjanjian. Terhadap penyimpangan atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa pada masa pelaksanaan pekerjaan, dikenakan sanksi berupa sanksi daftar hitam selama 2 tahun, serta pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan atau jaminan barang, dikenakan atas tindakan atau perbuatan penyedia apabila tidak melaksanakan perjanjian, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Sementara itu, sanksi pembayaran ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dikenakan atas tindakan atau perbuatan penyedia apabila menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, menyebabkan kegagalan bangunan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan, dan atau menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan perjanjian berdasarkan hasil audit. Sanksi daftar hitam selama 2 tahun dikenakan atas tindakan atau perbuatan penyedia yang memiliki kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk. Sedangkan sanksi denda keterlambatan dikenakan atas tindakan atau perbuatan penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Dan terakhir, sanksi denda kelalaian dikenakan atas tindakan atau perbuatan konsultan pengawas dan atau konsultan perencana pekerjaan konstruksi yang lalai dalam melaksanakan pengawasan atau perencanaan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Untuk penyimpangan atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia dalam pengadaan melalui sistem e-purchasing atau e-assignment, dikenakan sanksi berupa sanksi penonaktifan selama 2 tahun terhadap tindakan atau perbuatan penyedia apabila menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan dan atau terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Sementara itu, sanksi penonaktifan selama 1 tahun terhadap tindakan atau perbuatan penyedia apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam perjanjian. Sedangkan sanksi penonaktifan seperti yang diatur dalam ketentuan penyedia sistem e-katalog digunakan terhadap tindakan atau perbuatan penyedia apabila tidak memenuhi komitmen sesuai aturan sistem e-katalog. Dalam hal terjadi perselisihan para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui satuan pengawas internal, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Untuk memberikan perlindungan dan pemberian rasa aman kepada pegawai dalam menjalankan tugas pelaksanaan pengadaan barang jasa, Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan layanan hukum. Bantuan layanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan sampai dengan keluarnya putusan pengadilan. Demikian ketentuan terkait pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum
yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan-ketentuan lain terkait pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dapat diperoleh pada materi-materi paparan yang berbeda.